نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام. Halo teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Lutfiatin Mahmudah, NIM T 2018-1127. Di video kali ini saya akan menjelaskan materi tentang sholat fardu dan sholat sunnah. Sebelumnya, saya akan mengartikan terlebih dahulu apakah itu sholat. Pengertian dari sholat. Sholat secara lugawi berasal dari kata bahasa Arab, yaitu sholat yusolli sholatan, yang mengandung makna doa dan pujian. Sholat sendiri ini merupakan ibadah istimewa yang disyariatkan untuk umat Islam, karena sholat merupakan amalan-amalan yang disyariatnya untuk umat Nabi Muhammad SAW. Karena sholat juga merupakan media komunikasi yang canggih bagi seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan sholat ini, ia juga bisa menundukkan jiwa dan raganya di hadapan Allah yang Maha Perkasa. Juga dengan sholat, ia dapat merasakan betapa keagungan dan kekuasaannya meliputi segala ciptaannya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam juga, sedangkan menurut istilah syara, sholat juga ialah ibadah dalam bentuk perkataan dan perbuatan tertentu, dengan menghadirkan hati secara ikhlas dan khusyuk, yang dimulai dengan takbir dan diakhiri dengan salam, menurut syarat dan rukun yang telah ditentukan oleh syara. Dalam pelaksanaan sholat ini terdapat syarat, rukun, sunnah dan waktu pelaksanaan sholat. Sedangkan arti sholat sunnah sendiri yaitu sholat yang dianjurkan untuk dilaksanakan namun tidak diwajibkan sehingga berdosa bila ditinggalkan. Dengan kata lain, apabila dilakukan dengan baik dan benar serta patuh keikhlasan, akan tampak hikmah dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang begitu indah. Adapun juga sunnah-sunnah sholat ini, waktu mengerjakan sholat ini ada dua macam, yaitu sholat sunnah hayat dan sholat sunnah abadi. Sholat sunnah hayat itu seperti mengangkat kedua belah tangan ketika takbiratul ihram, ketika ruku dan ketika berdiri dari ruku. Sedangkan sunnah abadi yaitu membaca tasyahudul awal dan membaca sholawat pada tasyahudul awal. Juga di sini terdapat sholat sunnah. Juga terdapat beberapa sholat sunnah, yaitu sholat sunnah wudhu, sholat sunnah tarawih, sholat sunnah witir, dan sholat sunnah id, sholat sunnah mutlak, sholat sunnah gerhana matahari, dan lain sebagainya. Di dalam itu adapun juga dari segi pelaksanaannya, sholat itu ada dua, yaitu sholat munfarid dan sholat jamaah. Sholat munfarid itu adalah sholat yang dilakukan secara dengan sendiri, baik itu sholat fardu maupun sholat sunnah. Sedangkan sholat berjamaah adalah apabila dua orang sholat bersama-sama dan seorang di antara mereka itu mengikuti yang lain. Itu keduanya dinamakan sholat berjamaah. Hukum sholat berjamaah ialah, para ulama mengatakan bahwa sholat berjamaah itu adalah hukumnya fardu ain. Sebagian juga berpendapat bahwa sholat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah, dan sebagian lagi orang berpendapat bahwa sholat Jumat itu hukumnya muakkad, sunnah yang istimewa. Dan yang akhir inilah hukum yang lebih layak, yaitu kecuali bagi sholat Jumat. Bisa kita ambil pesan moralnya, yaitu adalah sholat adalah tiang agama bagi semua manusia. Sholat juga merupakan ibadah pokok bagi setiap muslim. Sholat adalah pondasi atau dari lima pondasi rukun Islam. Kedudukan sholat ini dalam Islam ini sangatlah penting, karena sholat ini merupakan rukun Islam yang
paling utama setelah seseorang yang mengikrarkan dua kalimat syahadat. Jadi, barang siapa yang mengaku muslim namun tidak menegakkan sholat, maka berarti ia telah merobohkan agama Islam. Demikian materi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah.